tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Carance nadikacaya sayang sadi samattano ekacariyang kaira nadhi bale saratha ti. Apabila seseorang di dalam pengembaraan tidak menemukan orang yang baik atau sebanding dengan dirinya, maka hendaknya ia dengan teguh pengembaraan seorang diri, tidak ada orang bodoh. Romo Ramani yang saya hormati, para ibu, bapak, saudara sedama, selamat sore, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada kesempatan sore hari ini, Anda menyisihkan waktu Anda untuk memperkokoh sada keyakinan terhadap tiratana Buddha, Dhamma, dan Sangha. Bahkan Anda memiliki kesempatan untuk mengulang sabda Guru Agung kita yang dalam bentuk parita, sutta, maupun gata. Juga Anda telah memperbaharui moralitas sila yang telah Anda praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, dan Anda tentu memiliki kesempatan untuk bisa memperkokoh lebih yakin lagi terhadap tiratana dengan mendengarkan Dhamma. Tentu di saat Anda menyisihkan sebagian waktu untuk melakukan kebajikan seperti halnya pada sore hari ini, tidak sedikit kebajikan, kebaikan yang telah Anda lakukan. Kalau kita akumulasikan kebaikan itu. Oleh sebab itulah para ibu, bapak, saudara, Anda yang hadir baik secara langsung maupun yang mendengarkan secara online, tentu adalah satu kesempatan yang baik bagi Anda untuk membuat batin pikiran Anda jauh memiliki kekokohan di dalam menjalankan kehidupan ini dengan mendengarkan hal-hal yang baik, mendengarkan hal-hal yang bermanfaat. Ibu bapak, saudara sedama, saya pikir Anda semua di sini tidak kekurangan terhadap Dhamma ajaran Sang Buddha. Karena kalau Bante melihat setiap bulan bahkan setiap minggu ada selalu para biku yang mengajarkan Dhamma, yang menguraikan Dhamma kepada Anda semua. Sehingga harapan kita semua atas Dhamma-Dhamma yang telah Anda upayakan, yang telah Anda dapatkan, hendaknya itu menjadi sebuah pedoman. Pedoman dalam menjalankan kehidupan yang jauh lebih baik, jauh lebih mulia, jauh lebih luhur di dalam Anda menjalankan kehidupan. Daripada mungkin sebagian orang yang tidak memiliki kesempatan yang mendengarkan Dhamma. Orang-orang yang memiliki pengetahuan terhadap Dhamma dan orang-orang yang sedikit memiliki pengetahuan Dhamma, hendaknya Anda bisa melihat kualitas-kualitas dari kehidupannya
perilaku-perilaku dari kehidupan seseorang tersebut. Oleh karenanya, hendaknya dhamma-dhamma yang telah Anda dapatkan, jadikanlah sebagai pedoman hidup yang luhur, hidup yang penuh dengan bermakna. Ibu Bapak, Saudara sedama, melalui kesempatan sore hari ini, ya Bante berusaha untuk memberikan uraian dhamma yang berkenaan tentang bagaimana dalam kehidupan yang saat ini kita bisa menghadapi orang-orang yang dikatakan toksik dalam kehidupan yang saat ini. Tentu ketika Anda mendengarkan kata istilah toksik itu tidaklah hal yang asing bagi Anda, melainkan adalah suatu hal yang umum. Karena seiring berjalannya kehidupan kita ini, ya, ada perubahan-perubahan kata, ada perubahan-perubahan makna bahkan kalau kita memahami. Nah, Ibu Bapak, Saudara sedama yang berbahagia, apa sih itu toksik kalau kita berbicara tentang toksik? Nah, toksik itu tidak hanya kita rasakan oleh diri kita sendiri dalam kehidupan saat ini saja, tetapi kalau kita belajar ajaran Sang Buddha lebih mendalam, Sang Buddha itu sendiri pun sudah merasakan. Bahkan 2500 tahun yang lalu, Sang Buddha itu merasakan yang namanya toksik. Tetapi hanya saja di zaman Sang Buddha tidak mengenal istilah toksik di zaman sekarang. Nah, di zaman Sang Buddha, beliau mengenal istilah toksik itu dengan hinaan, dengan celaan, dengan kemarahan, dengan kebencian. Di zaman Sang Buddha seperti demikian. Nah, barangkali dengan orang-orang tua kita yang kehidupan sekarang pun juga tidak begitu familiar dengan kata tersebut. Melainkan mereka akan familiar di dalam pikirannya itu adalah mengenai kebencian, kemarahan, ketidaksukaan kepada orang lain. Nah, Sang Buddha itu pernah mengalami, tentu itu dirasakan dan diucapkan oleh saudaranya sendiri. Itu siapa? Adalah Bante Dewadatta. Nah, makanya ibu bapak saudara, kita tidak heran di sekeliling keluarga kita pun jangan mengira orang-orang toksik itu tidak ada. Ya, Sang Buddha sendiri pun dengan sepupunya, dengan saudaranya merasakan hal yang sama. Seperti mungkin yang Bapak Ibu rasakan di dalam kehidupan Bapak Ibu saudara. Kenapa? Bante Dewadatta memiliki rasa kebencian, ketidaksukaan, kemarahan kepada Sang Buddha itu sendiri. Karena satu, dia memiliki kehiri-hatian terhadap apa yang dimiliki oleh Sang Buddha. Apa yang dimiliki oleh Sang Buddha adalah kemampuannya, kesaktiannya. Sehingga dia merasa iri hati. Nah, jadi ibu bapak saudara sedama, kebencian, kemarahan, ketidaksukaan, celaan, hinaan, cemooh itu adalah penyakit lama manusia. Ya, penyakit lama manusia. Nah, di zaman sekarang barulah kita mengenal istilah-istilah yang baru di zaman-zaman anak-anak milenial, Gen Z, Gen Alpha. Nah, dikatakan sebagai tanda kutip adalah toksik itu sendiri. Nah, toksik itu sendiri sekarang berupa apa? Cyberbullying. Ya, gaslighter. Nah, itu istilah anak-anak muda sekarang. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara, apa sih itu gaslighting? Apa itu cyberbullying? Itu sama halnya dengan kemarahan, kebencian, dan ketidaksukaan. Nah, hal-hal yang semacam itu, ya tentu Anda sudah mengalami, bahkan merasakan. Seperti halnya mungkin Bapak Ibu di dalam bekerja, pasti menemukan orang yang seperti itu. Bahkan mungkin sebagian di dalam masih menjalankan perkuliahan, masih menemukan orang-orang yang semacam itu. Itulah ibu bapak saudara sedama, orang-orang
yang di depan kita itu orangnya manis, yang di belakang rasanya asam. Nah, itulah sifat dan karakter dari orang-orang yang memiliki toksik, ibu bapak saudara sedama. Nah, ibu bapak saudara sedama, di zaman Sang Buddha itu pernah mengalami seperti itu, tidak hanya melalui saudaranya saja. Orang yang memiliki kepercayaan yang lain, orang yang memiliki keyakinan yang lain dengan ajaran Sang Buddha pun pernah mengucapkan, melontarkan hal-hal yang membuat satu inahan kepada Sang Buddha. Nah, tentu Sang Buddha tidak membalas dengan toksik juga, ya. Tetapi di zaman sekarang kemarahan, kebencian dan ketidaksukaan itu dikatakan di saat sekarang itu adalah bagaimana memancing reaksi kita. Nah, ketika kita sudah terpancing dengan hal-hal yang seperti itu, ibu bapak saudara sedama, nah itulah sebabnya kita, mental kita itu masih lemah. Nah, Sang Buddha pun mengatakan, Dhamma ajaran Sang Buddha ini ada saat ini, sekarang ini, bukan berarti orang-orang toksik itu akan hilang. Tidak bisa. Bukan berarti orang-orang toksik ini akan menjauh dari kita. Tidak ada. Dhamma ajaran Sang Buddha hadir saat ini, ada saat ini bersama kita untuk meningkatkan imunitas kita. Untuk meningkatkan mental kita dalam menghadapi orang-orang yang toksik itu. Nah, itulah senjata kita di dalam menghadapi orang-orang toksik, ibu bapak saudara sedama. Dhamma adalah solusi di dalam kita mengatasi itu semua. Nah, ibu bapak saudara sedama yang berbahagia, kalau kita melihat di zaman Sang Buddha, ya, Bante melihat sebuah kasus di zaman Sang Buddha, orang-orang yang toksik ini pada waktu itu adalah ada seorang Brahmana yang memang Brahmana ini juga memiliki sebuah keyakinan yang berbeda dengan Sang Buddha. Dan istrinya adalah seseorang yang teguh yakin terhadap ajaran Sang Buddha. Maka suatu ketika seorang istrinya ini jatuh terpeleset, kemudian tiba-tiba ia mengucapkan Namo Tassa Bhagavato Arahato sama Sang Buddha, atau terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci. Ketika si istri ini mengucapkan hal yang seperti itu, suaminya menjadi murka. Suaminya menjadi marah. Marah kepada siapa? Dia tidak marah kepada istrinya. Dia tidak marah kepada istrinya, tetapi marah kepada Sang Buddha. Sehingga dia berpikiran apa? Bagaimana saya akan bisa bertemu dengan Sang Buddha dan saya akan meluapkan kemarahan, kebencian, ketidaksukaan saya kepada Sang Buddha. Nah, sehingga di saat dia datang dan bertemu dengan Sang Buddha, di mana pada waktu itu dari tempat tinggalnya Brahmana dengan Sang Buddha tidak begitu jauh. Sehingga dia datang. Ketika sampai dengan Sang Buddha, bertemu dengan Sang Buddha, dia mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Kata-kata yang kejam. Kata-kata yang tidak seharusnya keluar dari mulut kita. Tetapi apa? Sang Buddha hanya tersenyum mendengar khotbah kemarahan yang diberikan oleh petapa tersebut, ibu bapak saudara sedama. Nah, lalu kemudian Sang Buddha mengatakan, wahai Brahmana, sudahkah engkau berbicara? Nah, Sang Buddha mengatakan, bahkan sebelum Sang Buddha mengatakan kepada Brahmana ini mengatakan kepada Sang Buddha, wahai Sang Bagawa, terhadap apa yang saya ucapkan sebelum bertemu dengan Sang Buddha itu, Brahmana ini berpikir. Lantas karena dia berpikir bagaimana supaya dia bertemu dengan Sang Buddha, ingin memaki, memarahi Sang Buddha, akhirnya selama 1 malam suntuk itu dia tidak bisa tidur. Dia tidak bisa tidur, ibu bapak saudara sedama. Nah, sehingga ketika bertemu dengan Sang Buddha, dia bertanya, King Sucitwa Sukang Seti, King Sucitwa Nak Sucati. Hanya dengan apa seseorang itu bisa bahagia? Dan hanya dengan apa seseorang itu bisa tidur dengan nyenyak?
Nah, Sang Buddha mengatakan, kodang citwa nak sucati, kodang citwa nak sucati. Maksud saya, kodang citwa sukang seti, kodang citwa nak sucati. Sang Buddha mengatakan demikian. Apa artinya? Hanya dengan membunuh kemarahan, seseorang bisa bahagia. Hanya dengan membunuh kemarahan, seseorang bisa tidur dengan nyenyak. Nah, lantas ketika mendengarkan sabda dari Sang Buddha tersebut, Brahmana ini menjadi sadar, ibu bapak saudara sedama. Oh, ternyata ini sebabnya kenapa saya tidak bisa tidur. Nah, bayangkan saja kalau Anda malam-malam ngoceh, marah kepada suami, kepada istri, bisakah Anda tidur nyenyak? Mungkin saja Anda tidur sampai terbolak-balik, bolak-balik, tabola-balik mungkin. Nah, itulah sebabnya karena pikiran yang tidak membuat kita menjadi tidak enak, menjadi tidak nyenyak, disebabkan oleh kemarahan yang meluap itu, sehingga tertanamlah di alam bawah sadar kita. Nah, ibu bapak saudara sedama, ternyata Brahmana ini, ibu bapak saudara, dia memiliki saudara. Nah, ketika mendengar saudaranya ini sadar dan kemudian menjadi pengikutnya Sang Buddha dan ditabiskan menjadi seorang biku, lantas ketika mendengar saudaranya ini menjadi seorang biku, saudara dari Brahmana yang satunya itu marah, murka terhadap Sang Buddha juga. Ngapain Sang Buddha ini nabis kakak saya menjadi biku? Dia marah. Nah, karena dia marah, ingin juga bertemu dengan Sang Buddha. Nah, supaya bagaimana kemarahannya ini bisa meluap kepada Sang Buddha. Nah, sehingga bertemulah dengan Sang Buddha. Ketika dengan bertemu dengan Sang Buddha, Brahmana saudara dari Brahmana ini, ibu bapak saudara, datang kepada Sang Buddha. Datang kepada Sang Buddha dengan mengucapkan 500 syair yang diucapkan oleh Brahmana ini untuk menghina, mencela, memarahi, membenci Sang Buddha. Bayangkan saja 500 syair. Kita hanya sepotong kata, dua potong kata pun sudah perasaannya sudah tersinggung. Ini Sang Buddha 500 syair yang diucapkan oleh Brahmana untuk menghina Sang Buddha. Kata-kata apa saja itu ya. Nah, nanti ibu bapak saudara bisa melihat di dalam kitab kata-kata. Nah, ibu bapak saudara sedama yang berbahagia, lantas Sang Buddha mendengarkan 500 ocehan, 500 syair yang disampaikan oleh Brahmana ini. Lantas Sang Buddha mengatakan, wahai Brahmana, sudahkah engkau berbicara? Nah, kalau Anda sudah berbicara, maka saya sekarang waktunya berbicara. Nah, Sang Buddha memberikan sebuah perumpamaan kepada Brahmana ini. Wahai Brahmana, ketika engkau memiliki tamu, memiliki saudara, ketika saudaramu, ketika tamumu datang, apa yang Anda berikan? Pasti Anda akan memberikan sebuah oleh-oleh, sebuah hadiah. Lalu lantas kemudian, jika saudaramu, jika tamumu tidak menerima dan tidak mengambil barang yang Anda berikan, bagaimana perasaan Anda? Lantas kemudian siapa yang menjadi pemilik oleh-oleh tersebut? Maka kalau oleh-oleh itu tidak diambil oleh saudara saya, oleh tamu saya, maka tetap akan menjadi milik saya. Maka demikian pula Brahmana, apapun yang Anda ucapkan dengan begitu banyak kepada saya, memaki saya, memarahi saya, ketika itu saya tidak menerima, maka itu tetap menjadi milik Anda. Itulah Sang Buddha mengatakan kepada Brahmana tersebut, ibu bapak saudara sedama. Karena dia tidak ada artinya bagi Sang Buddha kalau membalas juga dengan hal seperti itu. Nah, ketika mendengar perumpamaan dari Sang Buddha, Brahmana ini menjadi sadar. Dan kemudian mengatakan kepada Sang Buddha, wahai Petapa Gotama, mohon perkenan untuk terimalah saya menjadi pengikut Anda. Kemudian dia minta ditabiskan untuk menjadi seorang biku. Ternyata dia punya saudara lagi. Ketika mendengar saudaranya menjadi biku, ibu bapak saudara sedama, saudaranya itu lagi marah kepada Sang Buddha.
Nah, karena memiliki kemarahan kepada Sang Buddha, ingin berjumpa lagi dengan Sang Buddha. Di saat bertemu dan berjumpa dengan Sang Buddha, sama juga mengucapkan kata-kata yang tidak enak kepada Sang Buddha. Bahkan hinaan, kata-kata yang tajam dikeluarkan kepada Sang Buddha. Sang Buddha mengatakan kepada Brahmana ini, "Wahai Brahmana, sudahkah engkau berbicara? Kalaupun Anda sudah berbicara, maka saya akan berbicara." Nah, ketika Brahmana ini sudah berbicara, Sang Buddha lalu memberikan dengan sebuah perumpamaan. Ibu bapak saudara, Brahmana, ketika engkau melempar sebuah debu melawan mata angin, maka debu itu akan kembali kepada siapa? Ya kepada diri Anda sendiri, kepada kita. Kalau Anda tidak percaya, nanti pulang ambil tepung ya, dilempar di depan kipas itu. Apa yang terjadi? Dia akan kembali pada diri kita. Nah, demikian pula kemarahan seperti itu, ibu bapak saudara sedama. Nah, ibu bapak saudara sedama yang berbahagia, nah itu adalah kasus-kasus di zaman Sang Buddha yang sudah terjadi sehingga itu menjadi sebuah motivasi pada diri kita di saat ini. Tidak hanya kita saja yang merasakan tersebut, Sang Buddha itu sendiri pun pernah merasakan seperti apa yang kita rasakan saat ini. Ibu bapak, saudara sedama yang berbahagia, di dalam Dhamma ajaran Sang Buddha, orang yang memiliki gangguan toksik, dikatakan seperti demikian, adalah orang yang sedang merasakan penderitaan yang begitu mendalam. Kalau kita melihat secara Dhamma. Seperti halnya ibu bapak saudara sedama, ketika seseorang itu rumahnya terbakar, dia akan merasa kepanasan. Ketika dia merasakan kepanasan, disitulah kemudian dia akan melemparkan barang-barangnya. Barang-barangnya di sini adalah kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang tidak elok kepada orang-orang ibu bapak saudara sedama. Nah, sehingga apa ibu bapak saudara sedama yang berbahagia? Orang-orang yang seperti ini adalah orang yang dikatakan di dalam Dhamma adalah orang yang memiliki gangguan. Orang yang memiliki kegilaan. Orang yang sedang merasakan penderitaan di dalam dirinya. Nah, maka oleh sebab itulah Sang Buddha mengatakan ibu bapak saudara sedama, ketika Anda melihat orang yang marah kepada Anda, atau ketika Anda melihat orang yang marah kepada orang lain, hendaknya ini didengarkan. Nah, ini disampaikan oleh Bante Sariputta. Ketika Anda melihat orang yang sedang memarahi Anda, atau ketika Anda melihat orang lain sedang memarahi orang lain, maka Sang Bante Sariputta mengatakan, cobalah sekali-sekali Anda lihat orang tersebut dari sisi yang positif. Karena apa? Kalau kita melihat orang lain dari sisi negatif, perasaan kita itu adalah marah, jengkel, dan tidak suka, bahkan memiliki rasa kebencian kepada orang lain. Sangat jarang kita melihat orang dari sisi yang positif. Tetapi kalau kita melihat seseorang itu dari sisi yang positif, perasaan Anda bagaimana? Anda akan menjadi bahagia. Atau dengan sebaliknya, ibu bapak saudara sedama. Ketika Anda melihat orang yang marah itu, lihatlah orang itu seperti orang gila. Ya, nah Sang Buddha mengatakan demikian. Bante Sariputta mengatakan demikian. Ketika Anda melihat orang yang marah itu, lihatlah orang itu seperti orang gila. Kenapa? Maka di saat Anda melihat melihat itu seperti orang gila atau melihat orang itu seperti orang pengemis, maka bagaimana perasaan Anda? Apalagi kalau Anda melihat orang pengemis, Anda merasa kasihan tidak? Merasa kasihan. Maka ketika Anda melihat orang yang sedang marah itu, kasihan rasanya ibu bapak saudara sedama. Kenapa? Orang yang sedang marah, orang yang sedang memaki orang lain itu disebabkan karena apa? Karena sedikit memiliki kebajikan atau dia tidak pernah melakukan perbuatan baik, ibu bapak saudara. Itulah sebabnya. Kalau dia memiliki kebajikan, kalau dia memiliki kesempatan di dalam melakukan kebajikan, pasti orang tersebut
akan bisa teratasi atas apa yang ia miliki dengan kebaikan yang pernah ia lakukan, Ibu Bapak Saudara sedama. Nah, itulah yang dikatakan oleh Bante Sariputa. Cobalah kita sekali-sekali melihat itu dari sisi yang positif. Tidak hanya melalui hal yang negatif saja. Nah, seperti halnya orang-orang sekarang ini, Ibu Bapak Saudara sedama. Karena orang ini banyak melakukan perbuatan baik kepada kita, kepada orang lain, lantas karena sedikit masalah perbuatan yang dia lakukan menimbulkan kebencian kepada orang tersebut. Tidaklah seperti itu, Ibu Bapak Saudara sedama. Melainkan mari kita melihat dari sisi yang positif. Nah, Ibu Bapak Saudara sedama yang berbahagia, ketidakwarasan itu muncul pada diri seseorang itu karena tidak memiliki keseimbangan di dalam dirinya. Apa yang menyebabkan tidak muncul ketidakseimbangan dalam diri seseorang itu? Karena dia selalu, maksud saya karena dia tidak bisa mengontrol yang berada di luar dirinya sendiri. Nah, itulah Ibu Bapak Saudara sedama, ketidakseimbangan itu muncul pada diri kita. Kalau di dalam sesuatu yang umum itu dikatakan sebagai stoikisme. Ada sesuatu yang di luar kendali kita, ada sesuatu yang ada di dalam kendali kita. Nah, oleh sebab itulah Ibu Bapak Saudara sedama, kewarasan itu akan muncul apabila kita bisa mengontrol batin pikiran kita sendiri. Karena apa? Batin pikiran kita sendiri itu berada pada diri kita sendiri. Seperti halnya Anda memiliki rumah. Ketika ada seseorang datang ke rumah Anda dan orang ini datang membawa sampah, apakah Anda lantas menerima orang tersebut atau Anda menaruh orang tersebut bersama dengan sampah tersebut di luar rumah Anda? Itu adalah kewajiban dari Anda untuk bisa menerima atau tidak. Demikian pula dengan pikiran kita. Kalau Anda membawa dan menerima orang tersebut bersama dengan sampah, sama halnya Anda membuat kotoran di dalam pikiran Anda. Anda membuat batin Anda menjadi kotor karena mau Anda membawa sampah dari luar memasuk ke dalam diri Anda. Itulah sebabnya bahwa pikiran rumah itu adalah milik Anda sendiri. Jadi Anda sendiri yang bisa mengontrol itu. Kalau ada orang datang membawa sampah kemudian Anda menerima, maka Anda akan terafiliasi dengan sampah itu juga. Dan Anda pantas juga dikatakan sebagai toksik, Ibu Bapak Saudara sedama. Tetapi kalau Anda tidak menerima dan Anda membiarkan orang tersebut bersama dengan sampah itu di luar, maka Anda pun tidak dikatakan sebagai toksik. Ibu Bapak Saudara sedama. Nah, Ibu Bapak Saudara sedama, maka Sang Buddha memberikan solusi untuk mengatasi bagaimana kita mengatasi orang-orang yang toksik ini. Pertama, jika orang itu terlalu toksik, maka kita melihat di dalam Manggala Sutta, Asewananca Balanang. Kita bisa memilih orang yang baik, orang yang bijaksana untuk kita bisa bergaul bersama mereka. Nah, jadi artinya apa Ibu Bapak Saudara sedama? Kita tidak mempermasalahkan kita bergaul bersama siapapun. Tidak menjadi masalah. Hanya saja kita perlu untuk memilih dan menjaga diri kita agar tidak terafiliasi menjadi orang yang toksik. Bukan berarti kita menjauh, bukan berarti kita membenci, bukan berarti kita tidak suka kepada orang tersebut, tetapi kita menjaga diri kita agar tidak kena virus-virus toksik tersebut. Itulah maksud dari Sang Buddha menyampaikan untuk kita memilih untuk kita bergaul. Agar kita tidak terkena dengan virus-virus yang seperti itu, Ibu Bapak Saudara. Nah, Sang Buddha juga menekankan di dalam khotbahnya itu, andai kata orang itu menghina kita, maka kita tidak menerima hadiah tersebut dari orang tersebut, Ibu Bapak Saudara sedama. Artinya apa? Kita tidak usah menerima seperti hal yang Bante katakan di awal tadi kepada Brahmana tersebut.
kita tidak usah menerimanya. Nah, Ibu Bapak, Saudara sedama yang berbahagia, nah bahkan di dalam khotbahnya Sang Buddha, untuk bagaimana kita tidak menerima orang-orang yang seperti itu, pada suatu ketika ada seorang biku. Seorang biku ini ketika meminta pamitan kepada Sang Buddha, ketika minta izin kepada Sang Buddha, untuk apa? Untuk pergi ke kampungnya untuk berwasa pada waktu itu. Nah, beliau mengatakan atau Bante ini mengatakan kepada Sang Buddha, "Wahai petapa Sang Bagawa, hari ini saya meminta izin untuk berwasa di kampung saya." Kampungnya bernama Surapata. Nah, Sang Buddha sudah mengetahui bahwa di kampung itu adalah orang-orangnya itu sangat kasar-kasar sekali. Ya, orang di situ adalah orang yang sangat kasar-kasar sekali. Maka Sang Buddha mengatakan kepada Bante ini, bagaimana nanti jika di kampungmu orang-orang tersebut memarahi Anda? Nah, Bante ini mengatakan kepada Sang Buddha, kalaupun orang-orang dari Surapata ini memarahi saya, maka saya mengatakan orang-orang Surapata ini adalah orang-orang yang baik. Kenapa saya mengatakan mereka adalah orang-orang yang baik? Karena tidak memukul saya. Nah, lantas Sang Buddha mengatakan kepada Bante ini, lantas bagaimana kalau nanti orang-orang yang berada di kampungmu itu kemudian memukul Anda? Nah, Bante ini mengatakan, maka saya pasti akan melihat orang-orang ini adalah orang-orang yang baik. Saya melihat orang-orang ini adalah orang-orang yang positif. Nah, dia mengatakan apa kepada Sang Buddha? Karena apa? Karena mereka tidak memukul saya dengan batu bata. Nah, Sang Buddha juga mengatakan kepada Bante ini, lantas nanti bagaimana kalau mereka memukul Anda dengan batu bata? Bante ini juga mengatakan kepada Sang Buddha, maka saya akan berpikir bahwa orang-orang yang ada di kampung saya itu adalah orang-orang yang baik. Kenapa? Karena mereka tidak membunuh saya. Ya. Nah, Sang Buddha bertanya lagi, lantas kalau bagaimana orang-orang yang ada di kampung kamu itu kemudian membunuh kamu? Nah, Bante ini juga mengatakan, pasti akan saya berpikir bahwa orang-orang yang berada di kampung saya ini adalah orang-orang yang baik. Kenapa? Karena mereka tidak membunuh saya dengan senjata. Nah, seperti sampai di situ kemudian Sang Buddha mengatakan kepada Bante ini, maksud saya Bante ini mengatakan kepada Sang Buddha, dia selalu melihat yang sisi yang positif saja. Ya, kemanapun dia pergi, walaupun dia ke kampung dia mengetahui orang-orangnya seperti itu, dia berpikir hanya di kampung itu adalah orang-orang yang baik. Kalau pada waktu itu dia berpikir bahwa mereka di situ adalah orang-orangnya kasar, pasti dia tidak jadi ke sana. Ya, karena dia berpikir adalah orang-orang di sana adalah orang-orang yang baik. Nah itulah, maka kemanapun kita berpergi, kemanapun kita berjumpa kepada seseorang, hendaknya kita berpikir yang positif, Ibu Bapak Saudara Sedama. Nah Ibu Bapak Saudara Sedama yang berbahagia, nah Sang Buddha pun juga memberikan sebuah solusi. Ya, bagaimana kalau seseorang itu membenci kita? Nah, Sang Buddha mengatakan, lihatlah orang itu sedang menderita. Nah, jadi Ibu Bapak Saudara sedama, Sang Buddha mengatakan, ketika orang itu sedang membenci kita, memarahi kita, tetapi lihatlah mereka itu yang orang itu sedang mengalami penderitaan. Ya, lihatlah orang itu seperti sedang mengalami penderitaan, Ibu Bapak Saudara sedama. Nah, seperti halnya Sang Buddha memberikan sebuah perumpamaan di dalam Kakacu Pamasutta. Itu adalah perumpamaan tentang gergaji. Nah, di dalam khotbah ini Sang Buddha mengutarakan, menjelaskan, walaupun seseorang itu sedikit demi sedikit
memotong tubuh saya, baik itu berawal dari dia memotong telinga saya, mengiris hidung saya, mengiris mulut saya pun tidak akan marah. Saya pun tidak akan memiliki kebencian. Saya pun juga akan tidak bangkit dari tempat duduk saya untuk memarahi orang. Nah, di situ artinya apa? Kita dilatih kesabaran, ya, dan juga kita dilatih memiliki cinta kasih meta karuna. Artinya kita mengembangkan cinta kasih kepada orang tersebut. Maka Sang Buddha mengatakan hendaknya ketika kita dimarahi, dibenci oleh seseorang, hendaknya kita mengembangkan cinta kasih. Kalau cinta kasih sudah berkembang pada diri kita, ketika dihadapkan dengan orang-orang seperti itu, maka kita pun juga tidak ikut marah. Karena kita sudah sedia payung sebelum hujan. Ya, artinya apa? Kita sudah bersedia dulu. Batin kita karena sudah berkembang, batin kita sudah mantap, maka kita ketika kita dicaci, dimaki, dihina, dijelekkan oleh siapapun, kita pun juga tidak ikut untuk marah benci kepada orang tersebut. Ya karena itu tadi kita sudah siap sedia payung sebelum hujan. Nah, itu Ibu Bapak Saudara sedama. Nah, kemudian Sang Buddha memberikan sebuah solusi juga. Bagaimana untuk kita bisa memilih orang tersebut. Nah, misalnya kita melihat dari satu orang hingga orang yang lain ini kita memiliki keraguan-raguan terhadap sifat dari orang tersebut misalnya. Ya, kita harus melihat di dalam Sigalo Wadasuta. Ya, dalam Sigalo Wadasuta itu di situ dijelaskan ada seorang sahabat kita di depan itu manis, di belakang itu busuk. Di depan itu dia setuju, di belakang dia menusuk. Ada sahabat kita itu dia banyak bicara tetapi tidak bekerja. Ada seorang sahabat kita itu dia hanya mau menerima tapi tidak mau memberi. Nah, di situ di dalam Sigalo Wadasuta dijelaskan bagaimana kita melihat sifat dan karakter dari seseorang tersebut. Nah, Ibu Bapak Saudara sedama yang berbahagia, orang yang toksik ini adalah selalu melihat kesalahan kita. Ya, selalu melihat kekurangan-kekurangan dari apa yang kita miliki. Maka oleh karena itulah Ibu Bapak Saudara sedama, ketika Anda bergaul, ketika Anda bersahabat dengan segitu banyaknya orang-orang di sekeliling kita, jangan menganggap semua orang yang kita jalani persahabatan itu adalah orang-orang yang baik. Bisa saja di depan kita orangnya baik, orangnya sangat-sangat tulus kepada kita, tetapi ingat di belakang itu rasa bau kemunafikannya itu begitu kuat. Oleh sebab itulah maka kita tidak bisa sepenuhnya menaruh 100% kepada orang dia adalah orang baik. Kadangkala di belakang kebusukannya itu lebih kejam daripada di depan. Nah, orang yang toksik itu juga Ibu Bapak Saudara sedama selalu melihat dan menilai kehidupan orang lain bahwa dia sendiri tidak sadar kehidupannya sangat kacau. Orang lain itu orang toksik itu selalu mengurusi kesalahan-kesalahan dari orang lain. Dia tidak sadar dan dia tidak pernah melihat dirinya sendiri bahwa dia pun juga banyak kekurangan. Dia pun juga tidak baik-baik Ibu Bapak Saudara sedama. Nah, itulah Ibu Bapak Saudara sedama yang berbahagia, hendaknya apa yang menjadi sebuah solusi yang diberikan oleh Sang Buddha, inilah yang menjadi pegangan kita untuk menghadapi orang-orang yang dikatakan sebagai orang yang toksik saat ini Ibu Bapak Saudara sedama. Oleh karena itulah Ibu Bapak Saudara sedama, hendaknya apa yang menjadi solusi yang Bante jelaskan tadi, hendaknya ini menjadi sebuah modal bagi kita ketika kita dihadapkan dengan orang-orang yang ya mungkin orang itu memarahi kita,
menjelek-jelekan kita di belakang, menghina kita, memarahi kita, menggosipkan kita, hendaknya kita menghadapi itu semua terhadap apa yang diberikan oleh Sang Buddha, ya tentu dengan memiliki ya dhamma ajaran Sang Buddha sebagai solusinya tadi. Ya, kita walaupun kita sudah terlalu dibenci, ya hendaknya kita tidak usah menerima. Ya, ingat kalau kita menerima hadiah kemarahan, kebencian dari orang lain, kita pun juga ikut terkena oleh virus kemarahan, kebencian dan ketidaksukaan. Kalaupun kita apa namanya eh, dihina, dibenci oleh orang lain, ya hendaknya ketika kita melihat, lihatlah orang itu seperti sedang mengalami penderitaan. Itulah ibu bapak saudara sedama yang berbahagia, melalui kesempatan ini Bante memberikan uraian itu yang mungkin barangkali kita semua memang dihadapkan dengan orang-orang yang seperti itu. Baik secara fisik, baik secara tatap muka, baik di dalam WhatsApp grup, sama saja orang-orang toksik itu tetap ada. Baik secara fisik maupun secara media itu kita dihadapkan dengan orang-orang yang seperti itu. Oleh karena itu juga hendaknya kita memiliki pengendalian samwara di dalam diri kita. Ketika kita dibenci, ketika kita dimarah, ketika kita dihina, ketika kita dijelekan oleh orang lain, hendaknya tidak untuk cepat-cepat membuat status di WhatsApp. Memilihlah untuk memiliki pengendalian. Karena dengan kita mengumbar hal-hal yang seperti itu, sama halnya kita mempertontonkan kejelekan, keburukan diri kita sendiri. Ibu bapak saudara, itulah yang menjadi pesan saya pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang Bante sampaikan hendaknya menjadi sebuah pengetahuan, hendaknya menjadi sebuah wawasan Anda di dalam menjalankan kehidupan Anda sehari-hari. Semoga Anda semua maju di dalam Buddha Sasana, Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Maka kita bersama-sama bersama dari yang ada